Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Istiqomah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah pendidikan agama Islam melalui live streaming. Oke, pertama kita klik tanda plus di sini. Kemudian kita pilih ya dari yang ini, kita pilih yang live. Nah, karena jumlah subscriber saya itu masih di bawah 50, itu belum bisa melakukan live streaming. Cuman saya akan membuatnya melalui video yang akan saya unggah di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amanda Istiqomah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dengan judul Hak Asasi Manusia. Nah, HAM ini adalah hak yang melekat pada individu sejak lahir dan tidak bisa dicabut. Hak ini antara lain hak individu, hak pribadi, hak politik, hak sosial dan budaya, hak ekonomi, dan hak asasi perlindungan diri. Hak pribadi berkaitan dengan individu itu sendiri, seperti hak untuk bertahan hidup dan tidak dibunuh secara sewenang-wenang. Dan yang kedua, yaitu hak kebebasan beragama, di mana manusia bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Selanjutnya ada hak politik. Nah, hak politik ini adalah di mana manusia bisa memilih ataupun dipilih dalam pemilu. Nah, yang kedua, mendirikan partai politik dan mengajukan aspirasi kepada pemerintah. Selanjutnya ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Hak mendapatkan pembelaan hukum di saat menjadi terdakwa. Hak untuk tidak ditangkap dan tidak ditahan tanpa alasan yang sah. Selanjutnya ada hak ekonomi, seperti hak memiliki harta benda, hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hidup yang baik. Kemudian adalah hak asasi sosial budaya. Nah, hak asasi sosial budaya ini berkaitan sama pendidikan, di mana kita mendapatkan pendidikan yang layak yang harus kita dapatkan. Kemudian ada hak layanan kesehatan, dan kemudian ada hak memperoleh kehidupan yang layak. Kemudian ada hak untuk melestarikan budaya ataupun tradisi yang sudah diajarkan kepada kita. Dan yang terakhir adalah hak asasi perlindungan diri. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Kemudian adalah hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Kemudian peran negara dalam menjamin dan menegakkan HAM. Yang pertama ada regulasi dan legislasi. Negara bertanggung jawab untuk membuat peraturan dan menjamin perlindungan HAM di Indonesia dengan beberapa regulasi berikut ini. Contohnya dalam pasal 28A sampai 28C yang secara tegas mengatur hak-hak warga negara. Kemudian ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi dasar hukum perlindungan di Indonesia. Yang kedua, ada pembentukan lembaga penegak HAM, seperti ada Komnas HAM, ada LPSK, dan Komnas Perempuan. Yang ketiga, ada sosialisasi HAM. Nah, sosialisasi HAM ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah ya teman-teman, dan biasanya dilakukan di media pelatihan atau seminar. Nah, kemudian yang terakhir ada tantangan dalam implementasi HAM di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran oleh aparat negara. Beberapa kasus menunjukkan adanya kekerasan melalui penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, seperti kasus penyiksaan pada tahanan atau penggunaan berlebihan dalam pengamanan demonstrasi. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, banyak banget nih masyarakat yang belum mengetahui hak-hak mereka, sehingganya terjadinya ketidakadilan tanpa adanya perlawanan hukum. Nah, kesimpulannya adalah HAM itu adalah hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan harus dijamin oleh negara. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak pribadi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam upaya penegakan hukum, negara memiliki peran penting, mulai dari membuat regulasi, membentuk lembaga penegak HAM, hingga melakukan sosialisasi dan penegakan hukum.
HAM di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan seperti pelanggaran aparat negara dan kurangnya kesadaran masyarakat. Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita upload videonya ke YouTube. Pencet berikutnya. Nah, di sini tinggal kita kasih judulnya presentasi tugas TIK tugas ke-8. Klik berikutnya.